Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini Selasa 12 Juli 2016. Kami sampaikan terlebih dahulu sari berita penting. Indonesia menghentikan sementara pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Anggota Dewan dan Gubernur Iran diserang kelompok bersenjata di wilayah Kurdi. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita yang pertama. Saudara, Indonesia menghentikan sementara pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta menjelaskan Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina. Keperluan batu bara untuk memenuhi energi listrik di wilayah Filipina dipasok dari Indonesia. Filipina sangat tergantung pada Indonesia sehingga jika pasokan batu bara terhambat maka wilayah Filipina terancam krisis energi. 90% lebih kebutuhan batu bara di wilayah Filipina Selatan tergantung dari ekspor Indonesia. Menurut Menteri Retno LP Marsudi, pengiriman batu bara akan terus dilakukan jika ada jaminan keamanan dari pemerintah di Filipina. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyatakan Filipina akan merugi jika Indonesia menghentikan pasokan batu bara yang diperlukan oleh masyarakat Filipina. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rini Hairani. Operasi militer untuk pembebasan sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf hingga kini masih terkendala perizinan. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Indonesia memang tidak dapat mendesak Filipina untuk segera mengizinkan TNI Angkatan Laut memasuki wilayah mereka. Namun jika izin tidak juga diberikan, maka menurut Gatot, Indonesia dapat menghentikan pasokan batu bara bagi Filipina. Jika itu terjadi, dipastikan negara tersebut akan gelap gulita karena 96% batu bara yang menjadi bahan utama pembangkit listriknya berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pun saat ini juga sudah melarang kapal melintasi jalur yang biasa dikuasai Abu Sayyaf. Kapal diarahkan melalui rute lain yang lebih aman. Gatot mengingatkan para pemilik kapal mematuhi aturan tersebut sehingga tidak ada lagi pembajakan dan penyanderaan. Sekarang biarin aja di Filipina mati lampu sana. 96% batu bara dari kita ada kesepakatan, belum ada izin. Kalau ada izin dengan senang hati, ya prajurit saya dengan senang hati dia. 4 orang ke 5 orang ke, gua aja berani nggak saya ngambil. Ya yang penting kita moratorium, tidak ada pengiriman batu bara ke sana gitu aja. Nah sekarang bagaimana kita semuanya publik mengontrol, jangan sampai ada yang lolos ke sana, dan sampai ada yang beli izin kan gitu. Nah mereka kan perlu juga kan, nah itu sama-sama kita. Tujuannya kan sama-sama, Filipina enak, kita juga enak. Seperti diberitakan, kelompok bersenjata menghadang kapal berbendera Malaysia di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Kelompok itu menyandra 3 anak buah kapal warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di kapal tersebut. 5 penculik menenteng senjata dan berbicara dalam bahasa Melayu serta berlogat Sulu. Ratusan warga negara Indonesia kembali membuat surat perjalanan laksana paspor di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia pasca Idul Fitri 1437 Hijriah. Kita simak laporan reporter Agrani Sihomping.
Antrian panjang kembali terjadi pada loket pembuatan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi warga negara Indonesia yang hendak pulang ke tanah air, namun tidak memiliki dokumen lengkap. Antrian terjadi sejak pagi hari, pada hari pertama kembali beraktivitasnya kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia usai libur Idul Fitri 1437 Hijriah. Hari pertama aktivitas, hampir 300 warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk membuat SPLP. Koordinator Fungsi Politik KBRI Malaysia, Freddy Panggabean, mengatakan sedikit terkejut dengan banyaknya WNI yang membuat SPLP di hari pertama usai Lebaran Idul Fitri tahun ini. Padahal selama bulan puasa hingga jelang Lebaran, jumlah pembuat SPLP cukup meningkat dari hari biasanya. Saat melakukan tinjauan langsung ke loket pendaftaran, WNI tersebut menyatakan akan kembali ke tanah air karena jelang Lebaran lalu banyak yang tidak mendapatkan tiket. Freddy mengatakan untuk mempermudah WNI yang akan pulang ke tanah air, pihaknya mempermudah pembuatan SPLP yang diharapkan dapat melindungi mereka yang tidak memiliki administrasi lengkap dengan berbagai alasan agar dapat kembali dengan menggunakan transportasi resmi. KBRI Kuala Lumpur hari pertama setelah Lebaran ini, kami melihat masih banyaknya mereka yang memohon SPLP. Ini jumlahnya hampir 300 pemohon. Nah, ini memang agak sedikit mengherankan. Kami berpikir tadinya sebelum Lebaran memang itu sudah banyak lonjakannya, lonjakannya cukup besar untuk memohon SPLP untuk mereka yang ingin pulang ke tanah air. Nah, kami bertanya sama mereka, kenapa ini baru sekarang minta SPLP? Ternyata rupanya mereka ini baru akan pulang ke tanah air sebab tidak kebagian tiket. Surat perjalanan laksana paspor SPLP adalah surat perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh perwakilan RI seperti KBRI, KJRI, KRI di luar negeri karena paspor WNI yang hilang dengan berbagai alasan. SPLP ini diberikan kepada WNI yang berada di luar negeri sebagai identitas, digunakan untuk dokumen perjalanan yang sah pulang kembali ke tanah air. SPLP tersebut hanya dapat digunakan untuk sekali jalan dan selambat-lambatnya berlaku selama 3 bulan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan. Kementerian Perdagangan akan mengintensifkan negosiasi tentang kesepakatan perdagangan lintas batas dengan negara Malaysia. Selain itu, masih ada sejumlah aturan perdagangan lintas batas yang merugikan masyarakat Indonesia di perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Magdalena Krisnawati. Dalam pertemuan Komite Bersama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Malaysia di Jakarta akhir Juni kemarin, kedua negara sepakat untuk mengaktifkan kembali gugus kerja Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas atau Working Group Border Trade Agreement (BTA). Menindaklanjuti kesepakatan dalam pertemuan itu, Kementerian Perdagangan akan mengintensifkan negosiasi bagi pembaruan Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas dengan negara Malaysia. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagio di Jakarta mengatakan, sejauh ini masih ada 6 hingga 7 pasal yang masih harus diselesaikan terkait pembaruan kesepakatan perdagangan lintas batas dengan negara Malaysia ini. Karena saat ini masih terjadi hambatan perdagangan di perbatasan Malaysia yang merugikan masyarakat Indonesia di perbatasan, antara lain penutupan jalur perdagangan lintas batas di Nunukan Tawau serta adanya pembatasan nilai belanja sebesar Rp600 bagi masyarakat Indonesia yang akan berbelanja ke Malaysia. Dengan adanya pembaruan kesepakatan nanti diharapkan bisa lebih memfasilitasi perdagangan lintas batas antara penduduk di kedua negara. Kita bicara mengenai Border Trade Agreement, itu adalah memperbarui perjanjian perdagangan lintas batas yang akan memfasilitasi bagaimana misalnya penduduk di sisi kita bisa berbelanja di seberang, terus bawa balik berapa banyak nilainya, dalam 1 tahun berapa, border passnya seperti apa, dan seterusnya. Dan sebaliknya, salah satu yang sedang dipertimbangkan itu. Cuma kita harus lihat, ini urusan threshold Rp600 perlu dirumuskan di dalam sebuah agreement, karena masing-masing kan yang enforce. Misalnya Indonesia bilang mau kasih misalnya $600, ya kan maunya pemerintah Indonesia dong. Itu apa yang menegakkan pemerintahnya Malaysia. Tapi ini masih isu yang harus diklarifikasi. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagio lebih lanjut mengatakan upaya untuk memperbaharui kesepakatan perdagangan lintas batas dengan Malaysia sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, namun terhenti di tahun 2013. Masalahnya, kata Iman, kesepakatan perdagangan lintas batas harus paralel dengan perjanjian perbatasan yang menentukan titik-titik perbatasan antara kedua negara, dan saat itu penentuan titik-titik perbatasan masih dalam proses sertifikasi.
Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, pemerintah secara resmi melarang pelaksanaan masa orientasi sekolah yang dilakukan oleh kalangan siswa atau pelajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta mengemukakan kegiatan pengendalian sekolah dilakukan sepenuhnya oleh para guru dan dilakukan saat jam belajar. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016. Menurut Anies Baswedan, pemerintah mengizinkan siswa membantu dalam proses pengendalian sekolah. Siswa yang terlibat harus memiliki nilai yang baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, jika mengundang para ahli, itu pun diperbolehkan dalam masa pengendalian sekolah. Kegiatan pengendalian sekolah harus dilakukan secara edukatif dan menyenangkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi menyatakan akan memberikan sanksi teguran tertulis secara berjenjang kepada aparat sipil negara yang tidak hadir pada hari pertama kerja setelah cuti bersama Idul Fitri 1437 Hijriah. Kita simak laporan reporter Rahmi Siregar. Meskipun tingkat kehadiran aparatur sipil negara ASN di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada hari pertama kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah mencapai 99% atau hanya 68 orang yang tidak hadir tanpa alasan dari 6.612 jumlah total ASN Pemprovsu yang berkantor di Kota Medan. Namun ASN yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS non-struktural. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi usai memimpin apel hari pertama kerja pasca libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di halaman kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan kemarin. Menurut Eri, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, setelah menjalani cuti bersama Lebaran, seluruh ASN wajib hadir kembali tepat waktu untuk menjalankan tugas melayani masyarakat mulai tanggal 11 Juli 2016. Setelah ASN melaksanakan cuti bersama selama lebih kurang 10 hari ini adalah hari kerja pertama. Sesuai dengan aturan yang ada, maka semua birokrat harus masuk pada hari ini. Tadi dalam apel pagi saya sudah menekankan apabila ada ASN atau aparatur sipil negara yang tidak masuk pada hari ini tanpa ada alasan yang jelas, maka segera berikan teguran tertulis. Teguran itu berjenjang, dimulai dengan teguran dari pimpinan SKPD-nya masing-masing, dan kemudian nanti untuk pejabat yang lebih tinggi itu ditegur oleh Pak Senda. Oleh karenanya saya berharap ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah ASN yang disiplin, bisa memenuhi kewajibannya sebagai birokrat untuk mulai kerja. Usai memimpin apel, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi didampingi Sekda Hasban Ritonga melakukan sidak untuk memantau langsung kehadiran ASN di lingkungan sekretaris daerah di kantor Gubernur Sumatera Utara dan SKPD lainnya seperti Dinas Pendidikan di Jalan Cikditiro, Samsat Medan Utara di Jalan Putri Hijau, kantor Kesbang dan Linmas di Jalan Gatot Subroto, kantor Bapemas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Dinas Kesehatan Jalan HM Yamin, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Jalan Brigjen Katamso Medan. Meskipun konsumsi bahan bakar khusus di daerah istimewa Yogyakarta naik hingga 30% lebih, Pertamina tetap menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan bakar. Kita simak laporan reporter Wuri Damarianti Suparjo. Marketing Brands Manager PT Pertamina Persero Daerah Istimewa Yogyakarta Surakarta, Dodi Prasetyo di Bangsal Kabupaten Yogyakarta Senin siang mengatakan konsumsi bahan bakar baik bahan bakar minyak bersubsidi, bahan bakar khusus BBK maupun LPG selama libur lebaran di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat signifikan. Konsumsi BBK mengalami kenaikan terutama Pertamax naik 30% dan Pertalite naik 40 hingga 50%. Bahkan pada H-1 hingga H+5 kenaikan mencapai hampir 100%.
Meski begitu, Dodi menegaskan pasokan bahan bakar pasca libur lebaran di daerah istimewa Yogyakarta tetap mencukupi untuk kebutuhan masyarakat selama libur lebaran 2016. Premium cukup selama 25 hari, Pertamax 20 hari, dan Biosolar 30 hari. Pertamina juga telah menyiapkan SPBU kantong sehingga penyaluran bahan bakar selama libur lebaran ini juga tidak menemui kendala, termasuk di sejumlah daerah tujuan wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sampai saat ini suplainya itu masih bisa dipenuhi. Untuk tempat-tempat wisata tidak ada kekurangan BBM karena memang di daerah Wonosari sendiri kita tempatkan SPBU kantong. Jadi kita tempatkan mobil tangki di sana dengan stok yang cukup. Marketing Branch Manager PT Pertamina Persero Daerah Istimewa Yogyakarta Surakarta Dodi Prasetyo menambahkan, selain stok BBM dan BBK, Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG, baik LPG bersubsidi 3 kg maupun LPG non subsidi yang jumlahnya cukup melimpah hingga di tingkat pangkalan. Pertamina terus menghimbau masyarakat agar membeli LPG bersubsidi 3 kg di pangkalan resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita beralih ke berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Saudara, dari luar negeri diberitakan anggota Dewan dan Gubernur Iran diserang kelompok bersenjata di wilayah Kurdi. Dari Teheran dilaporkan keduanya terluka, namun seorang sopir dan pendamping terbunuh. Anggota Dewan di bidang urusan luar negeri Hesmatullah Falad Paseh hanya mengalami luka ringan. Falad Paseh dan korban lainnya sedang melakukan kunjungan dengan menggunakan kendaraan di perbatasan Iran. Mereka melakukan perjalanan tanpa pengawalan dari aparat. Sesampainya di wilayah Dalahu, 4 pelaku melepaskan tembakan ke arah kendaraan mereka. Sementara itu, Gubernur Paramas Asghari terkena tembakan dan kondisinya dalam keadaan kritis. Dalam beberapa pekan terakhir ini, wilayah Kurdi Iran seringkali terjadi bentrokan antara Garda Revolusi Iran dengan kelompok Kurdi. Dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tersisih pada kejuaraan bulu tangkis Asia Junior tahun 2016 di Bangkok, Thailand. Dilaporkan juga tim tenis Indonesia siap menghadapi Sri Lanka pada pertandingan play-off kejuaraan tenis bergu putra Piala Davis dan Grup 2 Zona Asia Oceania di Solo, Jawa Tengah. Selengkapnya terangkum dalam Spektra Olahraga pagi ini disampaikan Agus Rusmin Nuryadin. Langkah tim bulu tangkis Indonesia pada kejuaraan bulu tangkis bergu campuran Junior Asia tahun 2016 yang berlangsung di Bangkok, Thailand terhenti babak perempat final kemarin. Tim bulu tangkis merah putih dalam laga tersebut harus mengakui ketangguhan Korea Selatan 1-3. Tim bulu tangkis merah putih langsung tertinggal 0-2 dari Korea Selatan. Pasangan Amri Sahnawi Apriani Rahayu yang tampil di nomor ganda campuran kalah 19-21, 16-21 dari pasangan Lee Yurim Lee Kim Hon Ho dalam durasi 39 menit. Kekalahan juga dialami pada partai kedua yang mempertandingkan nomor tunggal putra. Wakil Indonesia Muhammad Zulkifli Ramadhani kalah 11-21, 21-17, 12-21 dari Chung So Byun dalam waktu 62 menit. Di partai ketiga yang memainkan nomor tunggal, Indonesia memperkecil ketertinggalan lewat Gregoria Mariska yang menang 17-21, 21-12, 21-16 atas Kim Ga-eun dalam waktu 57 menit. Namun di partai keempat yang mempertandingkan nomor ganda putra, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak semifinal tertutup setelah pasangan Rino Ripaldi Muhammad Pahrikar dikalahkan pasangan Kim Won Ho Kang Min Hyuk
21-19, 13-21, 16-21. Korea Selatan sendiri di partai puncak akan menghadapi Cina. Di semifinal, Korea Selatan mengalahkan Thailand 3-1, sedangkan Cina maju ke final setelah masing-masing mengungguli Malaysia 3-0, kemudian dikalahkan Thailand 1-3, dan di semifinal mengalahkan Jepang 3-0. Sementara itu dari ajang kejuaraan tenis bergu putra Piala Davis, tim tenis Indonesia siap tampil menghadapi Sri Lanka pada laga play-off grup 2 zona Asia Oceania yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 15 hingga 17 Juli mendatang. Kapten tidak bermain Andrian Ratu Randang mengatakan tim tenis Indonesia mewaspadai petenis senior Sri Lanka Harsana Godamana. Kendati tidak memiliki peringkat ATP, namun petenis berusia 30 tahun itu diakui Andrian merupakan petenis terbaik di Sri Lanka. Menurut Andrian, petenis kidal yang kini bermukim di Amerika Serikat itu telah memperkuat negaranya di arena Piala Davis sejak 2002. Rekor menang kalah di ajang perebutan lambang supremasi tenis bergu putra dunia itu untuk tunggal menang 38 kali, kalah 14 kali, sedangkan di ganda menang 24 kali dan 8 kali kalah, termasuk kemenangan atas bintang tenis dunia Aisham Qureshi dari Pakistan pada tahun 2012. Lawan Sri Lanka, tim tenis Indonesia menurunkan materi pemain Christopher Rungkat, David Agung Susanto, Aditya Harisa Songko, dan Sunu Wahyu Trijati. Demikianlah saudara, telah disampaikan warta berita Radio Republik Indonesia pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali sari berita penting. Indonesia menghentikan sementara pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Anggota Dewan dan Gubernur Iran diserang kelompok bersenjata di wilayah Kurdi. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, teknik operator studio, pengarah teknik Sigit Fitriatno, kameramen dan editing kita kali ini Mahrana Sution, produser pelaksana Danang Prabowo, PA Yanti Widya. Saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Bunda